Berkali-kali Gerindra, ya, terutama Pak Hasim, adiknya Pak Prabowo, selalu melontarkan tentang posisi Mas Gibran yang paling ideal mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ada apa sebetulnya dengan hasrat-hasrat ini? Kalau kita memperhatikan, kalau kita bicara tentang kepentingan bangsa ke depan, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk mencalonkan seseorang menjadi presiden maupun wakil presiden. Bukan hanya sekedar menang-menangan. Tetapi memang politik adalah mengejar kemenangan, mengejar kekuasaan. Disitulah terjadi penghalalan segala cara. Tapi bagi saya, apa yang dilakukan oleh Gerindra, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Hasim terkait dengan Mas Gibran adalah sesuatu sikap dan langkah politik yang menurut saya niradab. Ada politiknya kurang. Semua tahu bahwa Gibran adalah putra Presiden Jokowi dan semua tahu bahwa Gibran Rakabuming adalah kader dari PDI Perjuangan. Sementara saat ini peta politik PDI Perjuangan dan Gerindra adalah dua kekuatan poros utama kekuatan politik yang hampir dipastikan akan menjadi kontestan dan menjadi kompetitor dalam Pilpres 2024 nanti. Maka yang dilakukan oleh Hasim, mengajak-ajak, mendengung-dengungkan, membawa-bawa nama Gibran sebagai bakal calon pendamping dari Prabowo adalah sesuatu politik yang menurut saya memang niradab, kurang beradab dan tidak patut, karena Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Ini adalah bentuk sikap pelecehan terhadap PDI Perjuangan menurut saya dilakukan oleh kader partai lain, terutama Hasim yang selalu bolak-balik menyebut Gibran ideal menjadi pendamping Pak Prabowo. Sementara dari undang-undang Gibran Rakabuming itu belum memenuhi syarat untuk menjadi capres maupun cawapres dari sisi usia. Maka terakhir ada yang menggugat ini di Mahkamah Konstitusi supaya batas usia capres maupun cawapres diturunkan. Dan sekarang ini menjadi sebuah pertarungan politik. Sampai sekarang Mahkamah Konstitusi belum membacakan putusannya terkait gugatan tersebut. Tapi tampaknya Gerindra melalui Hasim selalu berbicara tentang ini, selalu berbicara tentang ini. Memang kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya program, tidak punya sesuatu prestasi yang bisa dijual untuk menarik masyarakat memilih beliau, kecuali hanya menjual kedekatan dengan keluarga Pak Jokowi, baik itu dengan Pak Jokowi sendiri, dengan Gibran, dengan Kaisang, karena publik mengetahui juga bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi masih sangat tinggi, dan ini adalah sebuah keuntungan politik atau sesuatu yang sangat berharga dan sangat mahal untuk bisa ditarik. Maka siapapun nanti yang akan bisa menarik simpati dan menarik dukungan Pak Jokowi tentu akan membawa gerbong yang cukup banyak, meskipun kita belum tahu apakah gerbong itu akan bisa memenangkan yang didukung atau tidak. Tetapi setidaknya bahwa Pak Jokowi dan keluarganya memiliki gerbong yang cukup besar di dalam kontestasi politik 2024 nanti, baik itu Pileg maupun Pilpres. Dan disinilah saya melihat manuver-manuver dari Gerindra, terutama yang dilakukan oleh Pak Hasim, terus mencoba menarik-narik Gibran masuk ke pusaran Prabowo Subianto. Apakah di Gerindra sudah tidak ada orang lain? Apakah di Golkar, di PAN, di Gelora, dan partai-partai lain itu yang berkoalisi dengan PKB tidak ada lagi yang layak menjadi cawapres? Saya jadi bertanya-tanya, apakah ini bentuk pelecehan juga terhadap Golkar, terhadap PAN, terhadap Gelora, yang dilihat bahwa tidak satu pun dari partai ini yang layak mendampingi Prabowo Subianto? Kenapa harus Gibran yang disebut-sebut? Cobalah Golkar bicara, cobalah PAN bicara, cobalah Gelora bicara. Memangnya kader kalian itu tidak ada lagi yang layak untuk mendampingi Prabowo Subianto? Atau memang Prabowo Subianto melalui Hasim hanya melecehkan kalian, melihat kalian itu partai yang hanya numpang saja, yang tidak layak untuk mengusulkan kadernya sebagai pendamping Pak Prabowo? Kasihanilah diri kalian.